Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Kamis 19 November 2021 kita bisa bertemu meskipun hanya melalui tayangan video dalam kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa MTS Negeri 4 Sukabumi angkatan 2021-2022. Ya 21-22. Mohon maaf Bapak tidak bisa hadir di tempat sebagaimana seharusnya karena Bapak kurang sehat. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Bapak yang telah diamanahi oleh panitia untuk menyampaikan salah satu materi dalam kegiatan LDKS ini, maka Bapak buat videonya. Meskipun mungkin sederhana seperti ini, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian dalam mengikuti pelatihan ini. Materi yang Bapak ingin sampaikan adalah manajemen keuangan. Ini yang Bapak terima dari panitia. Mudah-mudahan setelah selesai pembicaraan Bapak nanti kalian memiliki sedikit pengetahuan tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip manajemen keuangan. Tentunya karena keuangan tidak bisa lepas dari sebuah organisasi. Besar atau kecilnya organisasi itu pasti pengelolaan keuangan selalu ada. Dan minimal kalian harus paham sedikit tentang dasar-dasar pengelolaan keuangan itu. Itu mungkin tujuannya, mudah-mudahan bisa tercapai. Peserta LDKS yang Bapak banggakan berbicara tentang manajemen, sederhananya bisa diartikan sebagai pengaturan, penataan, cara-cara bagaimana sesuatu itu tertata dengan baik, teratur dengan baik untuk mencapai sebuah tujuan, sebuah sasaran seperti itu. Itu manajemen. Manajemen itu pengaturan, katakan saja seperti itu. Penataan. Kalau manajemen keuangan berarti pengaturan atau penataan tentang keuangan. Kalau disederhanakan lagi berarti administrasi tentang keuangan, kan seperti itu. Meskipun kalau kita bicara manajemen secara umum, manajemen adalah sebuah ilmu pengetahuan, kan seperti itu. Tapi ini kita sederhanakan saja berbicaranya. Manajemen keuangan berarti penataan, pengaturan tentang keuangan seperti itu. Keterampilan yang harus kalian miliki kalau berbicara tentang uang, tentu saja konsep dasarnya uang kita asumsikan sebagai harta. Harta, kan seperti itu. Kalau uang yang dimiliki oleh sebuah organisasi OSIS misalkan, berarti kita asumsikan bahwa uang itu adalah harta yang dimiliki oleh organisasi itu atau OSIS kita, kan seperti itu. Yang namanya harta itu harus kita pertanggungjawabkan minimal dua hal yang harus kita pertanggungjawabkan.
Yang pertama adalah dari mana uang itu diperoleh, harus kita pertanggungjawabkan. Kalau dalam agama kita Islam misalkan, sumber keuangannya itu harus halal kan, seperti itu. Harus baik dan halal sumbernya. Karena pertanggungjawaban keuangan itu yang pertama yang harus dipertanggungjawabkan adalah sumber keuangannya dari mana kan, seperti itu. Jadi kalau sebuah organisasi OSIS misalkan, kalian nanti pengurus OSIS yang diamanahi memegang uang, data-data tentang sumber keuangan itu harus jelas. Dari mana asalnya? Misalkan dari iuran anggota, dari infak, atau dari donatur, atau dari keuntungan apa misalkan. Itu harus jelas, datanya harus jelas, sumbernya harus jelas, teradministrasikan dengan baik, ada dokumennya kan, seperti itu. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami bahwa keuangan itu harus dipertanggungjawabkan. Selain sumber jadi dapat dari mana, juga pengeluarannya itu kemana, dibelanjakannya kemana uang itu kan. Itu prinsip dasar tentang keuangan. Besar ataupun kecil keuangan yang dikelola itu yang harus dipertanggungjawabkan. Uang itu dibelanjakannya kemana, bentuk bukti-bukti pembelian, bukti-bukti pengeluaran uang itu harus tertata dengan baik, ada dokumennya kan, seperti itu. Kwitansinya harus tersimpan rapi, struk, nota itu harus harus ada. Artinya apabila nanti dalam pelaporan, baik pelaporan bulanan, tahunan, atau pertanggungjawaban di akhir jabatan, kita jelas. Artinya data-data pengeluaran keuangan itu jelas. Itu. Jadi prinsip dasar yang ingin Bapak sampaikan dalam manajemen keuangan adalah itu. Apapun besar kecilnya sebuah organisasi, banyak atau tidaknya uang yang dikelola, itu prinsip dasarnya seperti itu. Sumber keuangannya dari mana, itu harus teradministrasikan dengan baik, dengan rapi, didokumentasikan, dan pengeluaran keuangannya atau dibelanjakan untuk apa juga itu harus diadministrasikan, didokumentasikan dengan baik, seperti itu. Itu secara teknis misalkan ya harus ada pembukuannya kan, seperti itu. Jadi tidak bisa dihafal, tidak bisa, yang namanya keuangan kan harus dicatat, harus ada catatannya. Secara teknisnya berarti kalian atau nanti organisasi yang kalian yang menaungi kalian dimanapun kalian berada, organisasi apapun, maka harus ada buku catatannya. Dari mulai buku kas, misalkan kas umumnya harus tertata dengan baik, kas hariannya juga misalkan, itu jadi ada tercatat di sana. Hari apa, tanggal berapa, tahun berapa kita menerima uang, hari apa, tanggal berapa kita membeli atau belanja apa, itu tertulis di sana. Jadi secara teknis nanti dalam hariannya mungkin oleh senior kalian atau pembina OSI dilatihkan secara langsung untuk pengisian buku kas tersebut. Itu saja. Jadi yang ingin Bapak sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dalam artian seperti ini.
bahwa segala sesuatu yang kita laksanakan, segala sesuatu yang kita perbuat itu pasti ada tanggung jawabnya. Karena pada dasarnya semua manusia kita ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Apalagi pemimpin sebuah lembaga, sebuah organisasi, misalkan OSIS, akan dimintai pertanggungjawaban. Selain pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan yang lain, juga yang tidak kalah pentingnya adalah pertanggungjawaban keuangan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Pesan terakhir dari Bapak, lakukan sesuatu dengan niat ibadah agar tentunya berpahala bagi kita semua. Sekian, mohon maaf sekali lagi Bapak tidak bisa hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.